Isak tangis dan sujud syukur mewarnai ruang sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Sumatera Barat. Karena Yance Bastian selaku PPK yang diduga melakukan korupsi pada proyek bangunan Masjid Agung di Solok Selatan divonis bebas oleh Majelis Hakim. Vonis bebas oleh Majelis Hakim terhadap Yance Sebastian, tersangka tindak pidana korupsi proyek pembangunan Masjid Agung di Solok Selatan pada 2018-2019 itu dilakukan pada Selasa 19 Maret 2024. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yance Sebastian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi yang menimpanya. Sehingga untuk selanjutnya, terdakwa dibebaskan dari tahanan untuk memulihkan harkat, martabat, dan nama baiknya. Majelis Hakim mengatakan jika dakwaan primer dan subsidiar terhadap terdakwa tidak terbukti sehingga mereka tidak sependapat dengan penuntut umum. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Putri Dayesi Rizky mengatakan bahwa hakim betul-betul memandang kasus ini dengan positif. Dalam hal ini, kliennya dinyatakan tidak bersalah karena masjid tersebut dibangun dan direncanakan oleh Musdi Zakaria, mantan Bupati Solok Selatan. Dia punya visi misi akan menjadikan destinasi wisata religius. Putri melihat pada kasus tersebut terdapat kejanggalan sehingga dalam fakta persidangan tidak terbukti adanya kerugian negara. Memandang persoalan ini sangat positif dalam artian dalam persoalan ini klien saya PPK memang tidak bersalah sama sekali, dan itu pun sudah saya prediksi mulai dari penyidikan di Polda, di Krimsus Polda gitu. Ini berawalnya sebenarnya masjid ini kan direncanakan semasa Bupati yang lama Musdi Zakaria, karena dia punya visi dan misi agar Solok Selatan itu juga dilihat oleh orang-orang luar sehingga masjid itu akan dijadikan destinasi wisata religi begitu. Sejauh ini kan cuman klien kakak aja ditetapkan jadi tersangka atau kak? Iya. Kakak melihat ada permainan mata dari oknum penyidik itu gimana nih kak? Saya tidak bisa mengatakan ada permainan atau bagaimana, tapi ini tidak lazim ya. Saya waktu di penyidikan itu saya mengatakan kalau memang ini ada persoalan yang salah dalam pembangunan masjid ini, ayo sama-sama kita ungkap, tapi tidak ada satu orang yang bisa jadi tersangka dalam kasus ini, karena kasus ini tentu mulai dari perencanaan, pelelangan. Nah, ternyata setelah bersidang saya melihat BAP itu semuanya. Bagian ULP atau Pokja itu jelas-jelas loh menerima uang. Dan dalam persidangan dia katakan dia menerima uang sebelum pemenangan dimenangkan. Maksudnya sebelum Zulaika dimenangkan itu dia sudah terima uang untuk klarifikasi ke Semarang. Jelas dia mengatakan. Nah, terjawab sudah sewaktu di penyidik Polda itu apa yang ada dalam pikiran saya. Tapi ya apa boleh buat, itu kan semua haknya penyidik ya. Berarti dari awal kasus ini memang sudah ada keganjilan gitu ya kak? Ya, saya melihat ada suatu keanehan. Karena pasal 2 atau pasal 3 yang diterapkan di situ tetap tidak bisa berdiri sendiri. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumatera Barat bersama Kejari Solok Selatan menuntut Yance Sebastian dengan hukuman pidana selama 8 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Tak hanya itu, karena terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari 9,8 miliar rupiah dan subsidiar 4 tahun dan 3 bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 ke KUHP. Dari Padang, Sumatera Barat, Ara Wirkariwi, National TV melaporkan.